Ini pada kesempatan ini mungkin lebih tepatnya bukan pemaparan materi ya. Saya di sini lebih kepada sharing bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah kami, yaitu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tasikmalaya selama di masa pandemi ya. Saya akan menampilkan share screen atau materi. Seperti halnya di madrasah lain atau di sekolah lain, pembelajaran itu sepenuhnya dilaksanakan melalui tatap muka di madrasah. Hanya saja ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi gitu ya, termasuk di madrasah kami pun akhirnya mengikuti kebijakan dari Kementerian Agama, karena kami madrasah berada di bawah kebijakan Kementerian Agama dan juga kebijakan dari pemerintah setempat. Akhirnya secara tiba-tiba waktu itu saya masih ingat bulan Maret ya, kita mendapatkan informasi hari Minggu seperti itu, dan hari Seninnya pembelajaran tidak dilaksanakan lagi di madrasah. Saya yakin semuanya, bukan hanya di madrasah kami, di semua madrasah lain atau di sekolah lain ya, Bapak Ibu sebagai pendidik dan siswa merasakan suatu hal yang tidak biasanya begitu ya. Tiba-tiba hari Sabtu kita sekolah normal, tapi pada hari Minggunya kita mendapatkan informasi yang ya cukup mengejutkan seperti itu. Dan karena situasi tersebut, akhirnya kami berdasarkan pengalaman sudah melalui beberapa fase ya. Ada fase pertama, fase kedua, kemudian dan fase ketiga. Nah, dari setiap fase ini kami memiliki model atau strategi pembelajaran yang berbeda-beda, tentunya disesuaikan dengan kesiapan kami seperti itu ya. Dan untuk fase yang pertama, sebagai gambarannya, kita melaksanakan pembelajaran itu sepenuhnya secara daring gitu. Mungkin di sekolah lain ada yang melaksanakan pembelajaran secara kombinasi gitu ya, antara daring dan tatap muka, tapi kami sepenuhnya melaksanakan pembelajaran daring gitu. Dari sejak pengumuman kebijakan untuk pemberhentian kegiatan aktivitas di madrasah itu sejak bulan Maret sampai akhir semester 2 tahun pelajaran 2019-2020.
Nah, untuk pembelajaran tersebut kami melaksanakannya melalui WA seperti itu ya. Kami buatkan grup, kemudian wali kelas buat grup, ada grup mapel juga, dan sebagian guru juga menggunakan Google Classroom, tapi tidak semua guru begitu, hanya beberapa guru saja. Artinya pada fase ini benar-benar pembelajaran itu sama-sama belajar begitu ya. Kalau bisa dikatakan shock begitu kan. Jadi kami meraba bagaimana seharusnya pembelajaran ini dilaksanakan, termasuk kami pun merasa kewalahan ya, karena pada saat itu tidak ada persiapan apapun, jadi on the way begitulah pembelajaran dilaksanakan. Akhirnya intinya memanfaatkan media yang sudah ada, yang sudah siap ada di siswa begitu. Nah, jadi pada fase ini informasi dan kegiatan pembelajaran, pengumpulan tugas, bahkan penilaian pembelajaran itu dilaksanakan melalui WA, dan untuk sebagian guru melalui Google Classroom. Dan peserta didik dibatasi untuk datang ke madrasah, artinya peserta didik tidak dipersilakan untuk datang ke madrasah. Nah, itu adalah fase yang pertama, dan akhirnya kami pun memasuki fase yang kedua, yaitu semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Tentu kami berkaca dari pengalaman pada semester sebelumnya ya, dan akhirnya alhamdulillah untuk semester 1 di tahun pelajaran 2020-2021 ini saya merasakan pembelajaran lebih terprogram, lebih efektif gitu, lebih tepat sasaran. Nah, pembelajarannya dilaksanakan sama melalui WA dikombinasikan dengan Zoom. Nah, untuk WA ini pembelajarannya itu misalkan untuk informasi jadwal seperti itu ya. Jadi dalam satu minggu itu atau dalam satu hari itu anak-anak hanya belajar 3 mata pelajaran saja, dan informasi daftar hadir, kemudian penilaian dan lain-lain itu melalui WA. Sementara untuk tatap muka itu kami manfaatkan Zoom seperti itu, dan alhamdulillah dengan adanya fasilitas Zoom ini kami, terutama saya sebagai guru matematika yang tentu saja tidak bisa menyampaikan pembelajaran hanya sekedar materi seperti itu ya, tetapi harus dijelaskan secara tatap muka. Ini sangat membantu sekali begitu ya. Dan di sini kami pun ada beberapa rincian. Nah, pembelajaran virtual itu dilaksanakan melalui Zoom, kemudian daftar hadir, latihan soal, penilaian itu kami laksanakan dengan menggunakan atau memanfaatkan Google Form yang linknya itu disampaikan melalui WA group seperti itu. Jadi ada akhirnya banyak sekali grup ya di WA. Itu ada grup ketua kelompok, ada grup wali kelas, kemudian ada grup anak-anak didik kita yang kita wali kelasi begitu, seperti itu. Dan untuk pengumpulan tugas siswa ada 2 macam ya. Jadi bisa siswanya datang ke madrasah tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, juga bisa juga melalui WA, dan juga bisa melalui form gitu untuk soal yang memang benar-benar disajikan dalam form seperti itu. Dan alhamdulillah saya sangat merasakan sedikit terobati begitu ya, dibandingkan ketika pembelajaran pada awal pandemi itu datang. Alhamdulillah lebih terobati, walaupun misalkan di lapangan tidak sepenuhnya siswa dapat mengikuti, tapi setidaknya kita bisa menyelamatkan sebagian besar siswa seperti itu. Dan untuk fase ketiga yaitu sekarang, nah semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, nah, kami melaksanakan pembelajarannya dengan strategi yang berbeda ya. Jadi di sini kami itu kalau sebelumnya melalui WA, kemudian melalui Zoom, nah kami pun mengevaluasi kembali ya, dan ingin, kalau biasanya kan dulu melalui WA, tugas menumpuk di WA, informasi menumpuk di WA. Nah, untuk mengefektifkan, kami akhirnya Bapak Kepala Madrasah terutama dan para wakamad akhirnya mengambil kebijakan bahwa di madrasah kami untuk semester ini wajib menggunakan Google Classroom seperti itu. Dan untuk Vkonnya, kalau sebelumnya menggunakan Zoom, kami menggunakan Google Meet ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, walaupun misal anak-anak masih dalam tahap belajar, termasuk kami juga sama, tetapi diharapkan tentunya
pembelajaran di madrasah kami itu selalu mengalami perubahan seperti itu ya. Ini yang tadi ya. Jadi semua perubahan itu kami upayakan sebagai bentuk kami supaya semakin waktu atau setiap waktu itu ada evaluasi, ada perbaikan seperti itu. Dan kalau yang tadi mungkin tidak bisa saya tampilkan ya karena ini baru untuk saya Vicon ini, tapi setidaknya saya akan men-share sedikit. Mungkin ini juga orang tua pelajaran daring yang selama ini Ibu rasakan bukan orang mana Bu? Baik, terima kasih Pak Asep. Mangga Ibu Meti langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Bu Listi, dan terima kasih juga Pak Asep yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kalau tanggapan, tentu saja orang tua itu sangat mengharapkan anak-anaknya itu belajarnya tidak secara daring tentunya ya, tapi pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Namun kami tetap menyampaikan bahwa ini bukan hanya harapan, itu bukan hanya harapan orang tua, tapi sebenarnya itu pun adalah harapan dari kami. Namun pada akhirnya ya mau bagaimana lagi, orang tua pun akhirnya mendukung seperti itu. Kami kan juga melihat gitu, tidak semua orang tua itu memiliki tingkat ekonomi yang sama ya. Makanya untuk mempermudah atau untuk meringankan, kami membagi beberapa kelompok siswa. Jadi untuk beberapa siswa yang memang memiliki keterbatasan itu diperkenankan untuk ikut ke itu yang dekat rumahnya. Bahkan akhirnya saya rasa hikmah lainnya pun ketika pembelajaran tatap muka itu orang tua mungkin sedikit tersibukkan gitu oleh kegiatan mereka, oleh aktivitas mereka. Orang tua lebih sibuk gitu ya, walaupun kadarnya lebih sibuk dari awalnya, kurang sibuk memperhatikan anak-anak, tetapi sekarang luar biasa gitu. Kadang untuk tugas pun melibatkan orang tua. Hikmah positifnya, dan memang itu yang harus sebenarnya dilaksanakan oleh orang tua. Dan akhirnya kami pun memaksimalkan BP ya. Jadi kami dari sebagai informasi dari kepala madrasah itu, semua guru itu hanya difokuskan bagaimana caranya mempersiapkan pembelajaran. Sementara untuk penanganan, untuk pemanggilan orang tua dan lain-lain itu langsung diserahkan kepada BP. Seperti alhamdulillah, saya rasa sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan hal ini gitu, komunikasi yang kami juga itu tidak hanya berlangsung semata-mata hanya karena ada corona saja, tetapi ketika nanti pembelajaran sudah normal, situasi ini gitu, kalau dulu kan yang dipanggil ke BP itu hanya siswa-siswa tertentu ya yang tanda kutip, tapi kalau sekarang itu justru yang dipanggil ke BP itu adalah anak-anak yang mereka tidak mengerjakan tugas, nilainya kurang dan lain-lain itu bersama. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit begitu orang tua pun terbiasa, walaupun harapan mereka sampai saat ini mereka berharap pembelajaran itu tetap muka, namun kami belum bisa melaksanakan karena kami mengikuti Classroom, Zoom, dan lain-lainnya satu sama lain nilai plus minus begitu ya.
kalau saya satu persatu bahas, untuk WA memang kelebihannya semua orang tuh memiliki, semua anak memiliki dan mudah sekali untuk diakses gitu ya. Tetapi kekurangannya ketika anak mengumpulkan tugas, kemudian ketika ada informasi dan lain-lain, terkadang di WA itu informasinya tertumpuk begitu. Dan terkadang HP pun memiliki kadar memori, dan itu sangat membatasi seperti itu. Makanya itu dengan keras gitu melarang pembelajaran atau informasi-informasi untuk materi, kemudian daftar hadir, penilaian dan lain-lain itu menggunakan Google Classroom. Dan Google Classroom itu kekurangannya mungkin karena sebenarnya bukan kekurangan ya, hanya mungkin karena anak belum terbiasa, belum bisa begitu. Tapi kalau sudah terbiasa dan sudah bisa, justru pemanfaatan Google Classroom ini dengan baik ya, mulai dari forum, kemudian tugas, dan kita pun sebagai guru bisa memberikan penilaian langsung di sana. Bahkan ketika ada, kalau dulu melalui WA itu ketika ada anak yang ketinggalan tugas, itu kan susah ya mencari materinya di mana atau tugasnya di mana. Tetapi di Google Classroom semuanya terorganisir, aja yang harus dipaksa untuk terbiasa. Nah, untuk Zoom dan Google Meet sendiri, saya pribadi memang kalau dulu itu sebenarnya sudah nyaman sekali dengan Zoom ya, karena semua kendali itu ada. Kalau di Zoom itu kita bisa record, kemudian itu ada di host. Nah, kalau di Google Meet saya masih belajar dan ternyata saya belum menemukan begitu kalau kayak mute all nggak bisa, tetapi anak justru di awal saja langsung dipersilahkan untuk tidak menonaktifkan suara dan lain-lain. Artinya kalau dari segi kenyamanan ya, apakah karena masih baru atau lain-lain, saya masih merasa nyaman dengan menggunakan Zoom. Kan tugas A harus begini, harus begitu, kita harus berusaha, harus belajar, harus siap karena ya, terima kasih juga Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam ya. Mudah-mudahan berhasil. Aduh, saya masih kaku, masih